Pak. Oke, Bu Ena silakan dibaca Al-Quran dulu surah Maryam ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ain Sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal مني واستعال الرأس شيبا شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق Oke, Bu. الله العظيم. Silakan Ibu tulis ayat ke terakhir tadi, Bu. Satu ayat saja. Oke. Oke, Bu. Boleh, Bu. Silakan Ibu presentasikan punya itu, Bu. Eh, PTK Bu dulu. Judul penelitian, penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 4 SDN 050694 Batang Serangan. Latar belakang masalah. 1. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah sebuah proses untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan lebih baik. Masalah di sekolah yang dialami oleh peserta didik yaitu hasil belajar yang rendah disebabkan metode pembelajaran yang kurang tepat. Pendidik kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan penelitian, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 4 SD Negeri 050694 Batang Serangan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian tindakan action research yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada kelas atau berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Siklus penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Tahap siklus PTK ada 2, Pak. Lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Sampai Nah, terakhir, Bu. ya. PTK merupakan suatu proses yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan atau planning. 2. Tahap pelaksanaan atau acting. Yang ketiga, tahap pengamatan atau observing. Yang keempat, tahap refleksi atau
reflecting. Setiap siklus bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari siklus sebelumnya. Siklus 1 berfokus pada penerapan awal model PBL dan mengumpulkan data awal mengenai pemahaman siswa. Kalau siklus 2, berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1, peneliti melakukan perbaikan dan penerapan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, serta melakukan evaluasi akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah penerapan model PBL yang yang telah diperbaiki. Variabel penelitian. 1. Variabel independen. 2. Variabel dependen. 3. Variabel kontrol. Populasi dan sampel. Populasi peserta didik kelas 4 SD Negeri 050694 Batang Serangan. Sampelnya hanya sebagian kecil. Peserta didik kelas 4 SD Negeri 050694 Batang Serangan berjumlah 15 orang. Jenis sumber data, teknik pengumpulan data. Yang satu, jenis data yaitu berupa skor hasil belajar. Yang kedua, tingkat ketuntasan belajar atau KKTP. Selanjutnya, sumber data, yaitu siswa, dokumen, hasil teks, dan penilaian. Selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu berupa tes, observasi, guru, dan siswa. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, kuesioner. Teknik analisis data berupa rubrik penilaian, yaitu kalau 1 dia belum berkembang, 2 baru berkembang, 3 layak, 4 cakap, 5 mahir. Bukan data tadi ada observasi. Ibu observasi apa saja yang Ibu ambil? Observasi itulah Pak, berupa angket tadi Pak. Itu angket, angket dan observasi itu berbeda, Bu. Angket, observasi. Dan tujuannya juga berbeda. Ibu yang melakukan yang diobservasi apa saja, Bu? Bentar ya Pak. Silakan, Bu. Yang diobservasi punya saya siswa Iya, dan guru Pak. siswa guru. Berarti Ibu nanti instrumennya harus buat apa bentuknya? Bentuk instrumennya, Bu. Pertanyaan Pak. Kalau observasi bukan pertanyaan, Bu. Observasi ya lembar pengamatan. Ada lembar yang pengamatan yang di checklist. Kalau observasi, kalau angket baru pertanyaan, Bu. Observasi Ya, tadi apa Pak? observasi dia berupa angket, ya berupa observasi berupa lembar kegiatan, lembar pengamatan, Bu. Observasi berupa lembar pengamatan. Kalau angket baru berupa soal. Oh ya saya terbalik tadi ya Pak. Hmm, itu, Bu. Ya. Yang selanjutnya, Bu, apa masalah di sekolah Ibu sehingga mengambil judul PDK ini, Bu? Karena peserta didik itu Hmm. bosan dengan cara mengajar guru dengan sistem hanya ini Pak, ceramah saja. Jadi peserta didik itu nanti kadang dia yang mengantuk, yang sibuk sendiri sama main-main. Jadi maka saya mengangkat model PBL Pak. Untuk anak-anak, biar anak-anak nggak bosan. Kalau kita tampilkan masalah tuh, baik dia gambar atau apa, nanti kan dia anak-anak berfokus pada masalahnya itu Pak. Jadi dia Lah, anak-anak berpikir, oh ini apa ya gitu. selama ini Ibu sudah pernah pakai PBL di sekolah? Selama ini Pak memang terkadang seperti itu Pak, sekali-sekali. Tapi setelah saya PP gini, insya Allah saya terapkan model PBL dari mulai kelas 3 sampai 4, 5, 6. Saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah Pak, anak-anak semangat tuh belajarnya. Berarti kan sudah Alhamdulillah dapat ilmu dari Bapak. berarti kan sudah diterapkan, Bu. Untuk Iya, apa sudah lagi Pak. di PTK kan, Bu? Baru ini Pak, setelah buat PTK ini.
Bapak Merdeka Mm-mm. ini kan belum Ibu, ini kan masih proposal Bu ini. Belum, nanti pada saat TPL Ibu baru mengumpulkan datanya Bu. Tuh. Oh, jadi ini Bu, masalahnya dibuat tadi Bu untuk meningkatkan apa tadi Bu? Judul Meningkatkan petikannya. hasil belajar. Berarti masalahnya Bu difokuskan pada hasil belajar. Selama ini hasil belajar itu apa yang kurang di Ibu? Ya, itu yang ini Bu. Difokuskan pada hasil belajarnya Bu. Hmm. Ya, nanti masalah dikuatkan Bu ya. Ya. Masalahnya dikuatkan. Tadi Nanti belum nampak masalahnya ya, Pak? belum Bu, masalahnya Ibu fokus pada hasil belajar yang ada di Ibunya di sekolah Ibu akan Oh, mau di. tinggal nambahin hasil hasil belajar yang belum nampak gitu ya, Pak? Ya, karena kan tujuan Ibu mau merdeka mau memperbaiki hasil belajar. Selama ini hasil belajar seperti apa, Bu? Itu yang mau diinikannya rendah, apakah bagus rendah, rendahnya seperti apa? Itu yang mau Ibu uraikan di bab satunya. Pak, ini masuk di eh Latar belakang masalah, Bu. bab berapa, Pak? Oh, latar belakang masalah. Oke. Hmm. Oke, Bu. Satu lagi, Bu. Kan Ibu pakai P3. Dalam P3 ada siklus. Apa saja siklusnya, Bu? Apa aja isi dalam satu siklus itu, Bu? Bu. Pertama, pengamatan. Kedua, Hmm. pelaksanaan. Ketiga, Iya. pengamatan. Selanjutnya, refleksi. Selanjutnya refleksi. Tes formatif di mana, Bu? Tes formatif, Pak. Iya. Tes formatif itu dilakukan awal pembelajaran sama sepanjang pembelajaran. Tahap Hmm. pertama dari siklus PTK. Tahap Bu. ini, guru melakukan perencanaan terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Perencanaan ini biasanya meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, RPP, Hmm. CP, Pak, Lanjut. CP, TP atau ATP, penyusunan instrumen penilaian Hmm. dan materi pembelajaran. Si Ibu melakukan apa refleksinya, Bu? Hmm, Refleksinya apa yang dilakukan dengan Refleksinya refleksinya? adalah tahap terakhir dari siklus Hmm. PTK. Di tahap ini, Hmm. guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran dan Ya. mencari solusi atas masalah-masalah yang Hmm. muncul selama kegiatan pembelajaran. Hmm. Setelah itu, guru kembali ke tahap perencanaan untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih baik di kemudian hari. Gitu, Pak. Oke, berarti Bu itu pegang Bu itu teori itu Oh, ini yang jadi dipegang. acuannya ya, Pak? Iya, dipegang deh Bu. Nanti Bu, kita kapan berpindah ke siklus kedua? Kapan berpindah ke siklus keduanya, Bu? Berpindah ke siklus kedua yaitu setelah Hmm. berjalannya pada siklus pertama, Pak. Yang pertama, kalau Heeh. kategori kita lanjut ke siklus dua apa? Itu apa? Berdasarkan hasil refleksi tadi, Pak, Oke. penelitian melakukan perbaikan dan menerapkan strategi yang lebih efektif. Nanti Ibu cek kembali kriteria dikatakan PTK selesai satu siklus harus berpindah ke siklus selanjutnya. Nanti pada saat akhir siklus ya sudah siklus kedua Ibu lihat juga apakah sudah mencapai kriteria dari yang Ibu pasang di siklus tersebut. Jika sudah selesai berarti Ibu sudah selesai PTK-nya. Nanti Ibu Eh, nanti Ibu akan lihat seperti itu per stepnya. Jadi jangan jangan Ibu melakukan apa istilahnya melakukannya tanpa mengetahui masing-masing daripada Step-stepnya ya, Pak. stepnya Bu. Ya, oke Bu, boleh Bu silakan Ibu buka eh, ya apa pilihannya Bu. Judulnya di P5 saya, Mulutmu Harimaumu. Temanya, Hmm. bangunlah jiwa dan bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa dan raganya yang berarti meningkatkan kesehatan fisik dan mental yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik
dalam menjaga kesehatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nanti Ini Ibu Pak, lengkapi. Ya. punya saya bacakan ya Pak, kadang di situ nggak nampak deh Pak. Boleh. Merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Hmm, Kategorinya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. mm-mm. Gitu Mbak, ya kan? Oke. Eh, Nggak ketok. Oke, boleh Bu, itu boleh. Dia membuat poster itu baru Ibu lihat dimensi-dimensi yang muncul itu sesuai nggak dengan rubrik yang ada di Ibu itu. Apakah dia sudah berkembang, apakah dia belum berkembang, atau sudah berkembang melebihi harapan. Saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Dalam melaksanakan pembelajaran Kurikulum Merdeka, kita memang diharuskan untuk membuat modul ajar ataupun perangkat pembelajaran. Sebelum kita membuat perangkat pembelajaran, kita perlu menyesuaikan dengan prinsip kurikulum merdeka. Jadi saya akan Ibu sebutkan uh, prinsip apa saja yang sesuai dengan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya, Bu. Prinsipnya yang pertama adalah pembelajaran yang mendalam, berpusat Mm-mm. pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan karakter siswa sesuai dengan Mm-mm. profil pelajar Pancasila. Fleksibel, Mm-mm. bebas Oke, untuk memilih materi ajar dan Mm-mm. metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Ibu, Ibu dalam mengajar pasti Ibu ada panduannya ke mana arah pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam kurikulum Merdeka, Bu, panduan kita dalam mengajar kemana, Bu? Panduan mengajar Mm-mm. dari CP, Pak. CP CP, nanti mm, dikembangkan ke TP, dikembangkan lagi jadi ATP. CP mana yang dikembangkan jadi TP, TP, Bu? CP kan ada, CP-nya itu kan yang dari pemerintah itu Pak, dari BSKP 2024 nomor 32. itu kan ada CP fase, ada CP elemen, Bu. CP mana yang mau dikembangkan, Bu? Tip, Yang dikembangkan ke TP itu yang dibawa di TP, CP mana? Apakah CP elemen? Apakah CP fase, Bu? CP Pase Pak. Saya Pase kan per kelas Pak. Jadi eh TP Pase. Fase, Bu. CP fase atau CP elemen, Bu? Pase Pak, Pase. Fase berarti kalau fase itu dia yang dilihat di akhir 2 tahun sekali, Bu. Kalau SD. Ya, ya Pak. Oke. Fungsi CP elemen itu apa, Bu? CP elemen Fungsi itu apa? elemen Pak. Nah, fungsi CP elemen untuk apa? Apa saja elemen di file, Bu? Elemen elemen itu ada Al-Quran hadis, Hmm. akidah, Hmm. fikih, SK, akhlak, SKI Pak. Masing-masing itu kan punya CP, Bu. Heeh. Nah, CP itu dibawa kemana, Bu? Kemana dibawa CP-nya? Apa? DP-nya sesuai fase, Pak. Itulah yang diambil dibuat TP dari mana? Apakah CP elemen tadi ataupun CP fase, Bu? CP fase, Pak. Oke, Bu, saya lewatkan, Bu ya. Eh, Selanjutnya, Bu, apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar, Bu? Yang utama yang wajib ada, Bu. Modul ajar yang Mm, wajib ada pertama mm, eh, mengidentifa- eh, mengidentifikasi TP, asesmen diagnosis berupa penguasaan kompetensi awal peserta didik, mm. Oke. menentukan teknik dan instrumen Mm. berupa formatif Apa beserta lagi? indikator, Apa lagi, Bu?
Menentukan JP, Pak. JP, JP di belajar. Setelah itu apa lagi? Ibu untuk memastikan bahwa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid bagaimana? Kompetensi dasar, Pak. Berupa TP, Pembiasaan. materi pembelajaran, Hmm, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, hmm, penila, pe, penilaian, Bu. ya penilaian, terus evaluasi, Pak. Apa beda evaluasi dan penilaian, Bu? eh Penilaian itu nanti bisa diambil dia dari berupa sikapnya dia. Kalau evaluasi itu ya Hmm, dari seperti asesmen tadi Pak, kita ambil apa dia formatif atau sumatif gitu. oke. Apa saja yang ada di langkah-langkah pembelajaran, Bu? Apa saja, Bu? Pendahuluan Pak, kegiatan awal Pak. Hmm, apa lagi? Apa lagi, Bu? Kegiatan inti. Ya, apa lagi, Bu? Jadi blank saya ya Pak. Gimana lagi, Bu? Apa lagi, Bu? Kegiatan inti yang terakhir itu Pak tadi penutup evaluasi Pak. Betul. Oke, Bu. Oh, ini misalnya ini, Bu. Saya punya media pembelajaran, ya. Ibu ingin mengajarkan praktek apa praktek salat misalnya. Mm-mm. Saya, saya ada media pembelajaran tentang praktek salat itu, bentuk video, ya. Saya ingin pakai dalam pembelajaran. Di mana saya menggunakan video tersebut di langkah-langkah pembelajaran, di kegiatan mana? Bentar ya Pak. Ada, Bu? Bentar-bentar Pak. Ada, Bu? Pak coba ulangi Bu, lagi Pak. saya ada sebuah media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran PAI. Misalnya media pembelajaran salat berupa video, ya, di mana saya akan menempatkan video tersebut dalam pembelajaran di langkah mana. Oh, sebentar ya Pak ya. Saya lihat LK saya dulu boleh ya Pak ya? Itu sudah yang Lihat, Pak. bisik-bisik di samping, Bu. Oke, Bu. Saya lihat LK saya dulu bentar ya Pak. Sabar ya Pak. Ya, Bu, cepat, Bu. Gitu ya, masih banyak antrian di luar, Bu. eh Video pembelajaran itu dilakukan setelah ini Ya. Pak, kegiatan pendahuluan. Hmm. Terus kan masuk ini Pak, habis kegiatan pendahuluan nanti guru menanya kabar apa. Terus nanti dikasih masalah, setelah dikasih masalah baru Hmm. nanti
video pembelajarannya disajikan, Pak, ditampilkan. Oke, baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Ibu mengajar biasa mengajar mata pelajaran apa? PAI, Bu, ya. Di fase Baik, apa, Pak. Bu? Di fase apa? Fase saya semua fase, Pak, dari fase A sampai fase C. Oke. Kalau misalnya Ibu materi saya hari ini Ibu akan mengajarkan tentang keberagaman. Mm-mm. Nah, Ibu bagaimana mencari materi tentang keberagaman itu, Bu? Mentari Apa apa masa yang tema diberikan sesuai CP-nya ada tentang ayat Al-Quran dan hadis keberagaman. Ibu akan mencari materi yang seperti apa, Bu, untuk keberagaman itu, Bu? ke kalau keberagaman nanti saya sajikan itu ada di fase B, Pak. Ingat saya. Di fase B Hmm. itu dia ada tentang keberagaman. Itu ada masalahnya, Pak. PBL-nya nanti ada gambarnya. Oh, Nanti saya sajikan aja itu, Pak. Seingat saya di buku Kurmer kelas 4 dia mm, ada nanti gambar anak-anak pakaian adat, Pak. Ada adat Jawa, adat Batak, habis itu, suku-suku lah, Pak, di situ nanti di situ tampilkan aja ditanya sama anak-anak. Nah, ini gambar tentang apa? Ayo suruh nebak nanti anak-anak, Pak. oke, Ibu materinya apa saja? Nanti kan ada ayat, Bu, di situ ada hadis, Kalau ayatnya dia di situ tentang surat Al-Hujarat kalau nggak salah, Pak. pelajaran. Heeh. Apa yang esensial dari yang ingin Ibu sampaikan tentang keberagaman itu, Bu? Yang ingin saya sampaikan sama anak-anak bahwasannya kita di kelas saja eh, Mm, berbagai suku dan agama, ras. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai baik itu agama, suku ataupun pendapat, Pak. Kadang kan mm, anak-anak yang pertama pendapat sih juga, Pak. Sering kadang anak-anak gara-gara berbeda pendapat mereka jadi kadang ini, Pak, suka apa? Gara-gara adu pendapat nggak sama mereka bisa jadi males gitu, Pak. Jadi kayaknya jadi ada kayak miskonsepsi gitulah, Pak. Berarti, berarti yang esensialnya Ibu akan menyampaikan surat Al-Hujarat. Heeh. Dan tentang tadi harus harus ada saling memahami. Gitu. Ya. Ya, Heeh, heeh. oke, baik, Ibu. Ibu untuk memastikan bahwa pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan itu sudah tercapai, ya apa yang akan Ibu lakukan? Evaluasi, Pak. Setelah nanti anak-anak ini udah kita jelaskan begini tentang gambarnya itu tadi, baru nanti kita evaluasi. Kita eh, bisa berupa soal, Hmm. tulisan ataupun lisan. Setelah itu, Hmm. setelah dibuat evaluasi, nanti anak-anak suruh presentasi lagi, Pak. Dari presentasi itu kita paham anak-anak ini ngerti atau tidak. Dalam kurikulum Merdeka ada berapa jenis evaluasi itu, Bu? Ataupun asesmen, Bu? Asesmen dua, Pak, formatif sama sumatif. Sumatif untuk apa, Bu? Sumatif untuk apa? Formatif untuk apa? Ada, Pak. Kok jadi blank, Mas saya harus kirimnya. Ya, Pak. Kalau formatif dilakukan tadi, Pak, dia di awal sama di eh, sepanjang pembelajaran. Tapi kalau sumatif dia di akhir, Pak. Kayak Hmm. nanti ujian terakhir atau apa gitu, Pak. Untuk apa sumatif itu, Bu? Sumatif dilakukan untuk ini, Pak, supaya kita mengetahui anak-anak sudah mencapai pembelajaran atau belum. Yang mencapai pembelajaran itu rasakan apa, Bu? Pembelajaran merupakan KKTP, Pak. TP. Oke, Bu. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sudah selesai, Bu. Ini Ya. ujiannya.